Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di acara KIA Talk, KIA Ngobrol-Ngobrol Kecil. Ya, dan kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu, nama lengkap siapa sih? Oh, Novel, Novaldi Firmansyah, atau biasa yang dipanggil dengan Aldi, yang saat ini menjabat sebagai salah satu pengurus KIA, yaitu sebagai koordinator Humas. Nah, kita ada mau tanya-tanya sedikit nih, kita sapa dulu nih. Halo Aldi, gimana kabarnya? Halo Rafid, baik, Alhamdulillah. Rafid sendiri Alhamdulillah. bagaimana nih? Baik, 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 baik. Alhamdulillah. Nah, di sini nih, gue ada mau tanya-nanya sedikit nih. Mungkin mengenai ya jadi pengurus atau menjadi ketua, jadi koordinator humas. Nah, yang pertama nih, kalau boleh tahu, sebenarnya tuh tugas sebagai pengurus humas atau koordinator humas tuh ngapain aja sih? Iya, Fit. Kalau misalkan pada kepengurusan KIA 2021 ini, kita di Humas ini punya 3 misi dan visi, atau kalau kita gabungin, dan yaitu ialah yang pertama kita pengen tentunya menjalankan fungsi media dan publikasi secara lancar, jamaah tahu apa acara KIA, jamaah mendapatkan acara itu dengan rapi, dan kita membuat publikasi ini dengan baik. Dan yang kedua ialah kita pengen memaintain hubungan kita dengan masyarakat KIA dan juga tentunya seluruh organisasi muslim yang ada di Jerman atau bahkan organisasi internasional muslim yang ada di Aachen. Dan itulah bagaimana kita menjalankan fungsi hubungan masyarakat kita atau humas. Dan itu bisa berupa berbentuk ada semacam mengetahui lebih jauh tentang masyarakat kita dengan membuat kuesioner, Fragebogen tentang isu-isu yang penting, atau misalkan seperti bekerja sama dengan organisasi lain, membuat konten, dan semacamnya. Dan yang ketiga, ini mungkin yang agak unik pada tahun ini, tapi kita ingin menjadikan KIA itu sebuah data-driven organization, yang mana dia berdasarkan kuesioner atau data yang kita kumpulkan, KIA bisa menentukan langkah dakwah berikutnya berdasarkan data. Itulah Masya Allah. 3 langkah atau 3 misi utama kita di Humas. Wih, mantap, mantap, luar biasa. Nah, tadi kan ada beberapa tugas nih dari Humas. Yang salah satunya tuh tadi dengar tuh mengenai data driven organization. Nah, yang seperti ini kan pasti ada tantangannya juga nih. Nah, Ya, biasanya itu tantangan apa sih yang dihadapi kalau sebagai Humas dan juga mungkin yang apa untuk mengambil data-data itu tersebut tuh seperti apa sih? ya. Kita tentunya eh, saya kurang tahu apakah banyak organisasi muslim yang melakukan ini, tapi kita belajar lagi untuk bagaimana cara membuat kuesioner yang baik, sehingga jadi ada istilahnya kalau di bidang data, garbage in, garbage out. Jadi kalau misalkan yang masuk ke sampah, sorry bilang ngomong sampah, tapi yang keluarnya juga akan jadi sampah. Nah, kita ingin memastikan bahwa data-data yang masuk itu ialah data yang bagus, sehingga yang keluarnya juga output yang bagus dan bisa menghasilkan interpretasi yang baik. Nah, dan ini juga ada tantangan tersendiri di internal, yaitu kita pengen, karena mungkin ini ialah sebuah ide yang nggak biasa, maka kita juga harus berkoordinasi dengan teman-teman dan meyakinkan bahwa langkah pengajian di Jerman atau dimanapun sekarang sudah harus masuk ke area data, sebagaimana perusahaan-perusahaan besar yang ada di lingkungan di Jerman ataupun di seluruh dunia setelah menggunakan data untuk memaksimalkan profitnya. Nah, profit dari pengajian ialah bagaimana jamaahnya itu mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi, dan kita ingin menggunakan data untuk mengoptimalkan masalah permasalahan ini. Wih, unik ya emang nih kalau pakai udah data-data begini. Sampai bingung juga saya mengenai data tuh. Iya. Nah, Dan boleh ngomong kalau humas umumnya? Tadi kan baru data doang tuh. oh iya, kalau humus umumnya gimana nih? Soalnya tadi yang menarik tuh emang ada kata-kata data driven ya nih. Makanya tadi Iya. masuk ke situ. Kalau umumnya tuh gimana sih? Umumnya itu
tadi kan saya udah bilang bahwa kita menjalankan fungsi media dan publikasi. Di situ salah satunya yang paling tradisional ialah kita membuat poster, kita berkoordinasi dengan bidang lain, mereka request poster dan kita buatkan, dan kita susun Instagram itu sebaik mungkin. Kita pengen website kita terpakai dan rapih di sana, dan konten-konten YouTube kita pun juga bermanfaat. Nah, saya rasa tantangan dari Humas ialah bagaimana cara kita meratakan meratakan skill-skill yang ada di Humas itu, sehingga setiap anggotanya memiliki skill yang sama, dan efeknya ialah kerja tim Humas tidak terlalu tergantung pada satu orang. Misalkan sebagai contoh, ketika hanya ada satu orang yang bisa bikin poster, maka ketergantungan Humas akan orang tersebut semakin tinggi, sehingga ketika misalkan orang tersebut tidak bisa berfungsi, misalkan seperti ada ujian, maka bisa, karena tidak tersebar skill itu merata, maka bisa melumpuhkan fungsi Humas itu secara keseluruhan. Nah, inilah yang bahaya, dan kita ingin setiap anggota memiliki skill yang sama. Jadi upskilling dan reskilling dari si anggota itu yang menjadi tantangan di Humas. Nah, kalau begitu tuh sebenarnya kalian tuh kerjanya berapa lama sih sebenarnya seminggu tuh? Kalau gitu kan bisa dibilang nih biar biar apa maksudnya, biar kalian kerjanya sama rata dan lain-lain, berarti kan kemungkinan kalian ini nggak ada lembur kan, atau gimana kerjanya buat ngerjain sesuatu gitu, atau mungkin ada sempat lembur atau bagaimana? Kalau boleh tahu rata-rata tuh berapa minggu, dalam seminggu tuh berapa jam sih? Oke, iya. Nah, kalau misalkan pada kepengurusan sekarang, saya pribadi sebagai koordinator Humas, itu kita setiap tim pengurus harus menyumbangkan minimal 1,5 jam untuk memenuhi kebutuhan mendasar dari Humas itu sendiri. Maksudnya kebutuhan mendasar ialah karena kita ialah bidang yang bukan eventan, tapi bidang yang selalu bekerja tiap minggunya, selalu ada poster baru, selalu ada request caption baru, dan sosial media dan segala macam itu harus selalu running, maka dibutuhkan koordinasi juga yang konstan di tiap minggunya. Dan itu saya kira untuk menjalankan kebutuhan dasar atau kebutuhan yang primer, artinya yang asal publik media dan publikasinya itu running, maka minimal 1,5 jam. Nah, kalau misalkan kita pengen inovasi dikit atau pengen liuk-liuk kemana, bikin sesuatu yang baru, nah itu butuh lagi waktu untuk rapat, mungkin 1 jam atau 1,5 jam lah. Nah, dari situ setelah kita berkoordinasi, baru kita menjalankan berkreasi, membuat suatu karya, mungkin itu butuh lagi 1,5 jam. Jadi rata-rata kalau misalkan saya kerja biasanya 4,5 jam per minggu. Wah, betul lumayan banyak waktu juga ternyata ya untuk ngerjain poster begitu. Soalnya yang saya lihat tuh di Instagram di mana-mana tuh, langsung bagus tuh keluarnya. Saya nggak tahu tuh sampai berapa lama kan kerjaan begitu. Alhamdulillah. Ya kalau bagus, Saya kira alhamdulillah lah. tuh ngerjain gini mah kayaknya udah template cepet nih mah. Saya mikir kayak gitu. Wah, ternyata lama juga ngerjain satu poster gitu ya. Ya, Oke, karena oke. kita nggak ada yang pede dengan hasil poster kita, jadi kita bikin beberapa poster sekaligus untuk di-vote. Itu juga salah satu yang membuat lama, karena kita semua di sini belajar baru. Saya nggak ada background bikin poster sebelumnya, tapi gara-gara mengemban tugas ini akhirnya oke, saya pelajari gitu. Jadi Terpaksa kalau mempelajari ya. kamu ikut di Humas, kamu akan belajar banyak, terutama di bidang ini. Mantap, mantap, mantap. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih. Kira-kira
perlu pengalaman atau skill sesuatu nggak sih yang dipelajari, apa yang harus dipelajari untuk menjadi sebagai ketua koordinator humas nih? Oke, Ada yang spesial nggak kira-kira tuh? perlu sesuatu yang dipelajari. Iya. Atau ada skill apa, harus ada punya skill sebelumnya atau punya pengalaman, atau mungkin hanya dengan kemauan ingin belajar dia sudah bisa terpilih menjadi ketua koordinator humas ini. Saya pikir pertama sebagai koordinator humas, karena humas ini merupakan bidang yang sekarang saya alami, butuh banyak koordinasi, butuh banyak bagi-bagi tugas, dan tugasnya kadang-kadang perintilan kecil tapi perintilan dan penting. Menurut saya penting bagi kita untuk mengandalkan teknologi untuk memperlancar proses kerja humas. Jadi di humas itu kita memakai salah satu leading software project management yang namanya Asana, dan ini ialah salah satu standar industri yang dipakai, dan nggak harus, tapi sangat membantu kalau misalkan kita memakai hal itu, dan saking membantunya mungkin nyaris keharus menguasai hal seperti itu, karena rugi banget kalau misalkan kita hanya menggunakan semacam alat komunikasi WhatsApp atau dan yang lainnya. Jadi untuk memecahkan masalah Aufgabenverteilung sama Aufgaben, Oh, jadi lebih ya, terbagi ya. Berarti skill manajemennya lah yang harus dikembangkan ya, lah. Bukan ya, manajemennya paling harus dikembangkan ya. ya, dan tinggal setelah itu skill-skill yang identik dengan humas kayak editor gambar, lalu membuat caption berbahasa Indonesia yang baik itu penting juga buat humas. Itu sih mungkin yang salah satu paling susah untuk anak-anak zaman now nih mungkin. Iya, kalau Anda termasuk geng-geng yang suka nyingkat, waduh itu Wah, mesti iya sih. dipermak dulu tuh. Apalagi mainnya biasa di kampung kan, aduh bahasanya udah lebih susah itu. Ini mohon maaf juga nih, bahasa saya juga begini masalahnya ya. Iya, Mantap, mantap. Ya, terima kasih nih kepada Mas Aldi yang telah menemani kita pada malam hari ini. Ya, sebagai penutup, mungkin ada kata-kata terakhir mungkin apa yang ingin ya, disampaikan kepada penonton? teman-teman untuk Muslim yang ada kesempatan waktu luang mungkin di sisi kuliahnya, ini maksudnya untuk khusus KIA kan, untuk warga Muslim di Aachen, yuk join ke KIA. Inilah yang kami kerjakan di Humas, dan apalagi kalau kamu punya skill mendesain atau misalkan skill suka nulis-nulis sesuatu, bikin konten-konten yang kreasi, Humas itu memang cocok banget buat kamu. Wes, mantap. Jadi bagi penonton-penonton semua, gabung KIA. Ya, terima kasih kepada Mas Aldi ini, dan juga terima kasih juga kepada penonton yang telah menonton video ini. Kalau begitu saya tutup acara KIA ngobrol kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.